Shalom bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Matius. Saya akan membacakan kitab Matius pasalnya yang pertama. Dari ayat pertama sampai dengan ke-17. Perikopnya tentang silsilah Yesus Kristus. Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab edisi studi. Mari kita bersama-sama membacanya. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminabab. Aminabab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealitel. Sealitel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matam. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya adalah 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Dalam Alkitab ini menjelaskan ada beberapa keterangan yang bisa dijelaskan di dalam ayat. Pasal 1 ayat yang ke-1, anak Daud, anak Abraham, Yesus lahir dalam sebuah keluarga Yahudi. Beberapa nenek moyang Yesus adalah orang yang sangat terkenal. Raja Daud dipandang sebagai Raja Israel terbesar dan sejumlah nabi bernubuat bahwa Mesias akan lahir dari keluarga Daud. Itu terambil dari Yesaya 11 ayat 1-5. Saudara-saudara bisa membacakan kisahnya di sana. Abraham yang hidup ratusan tahun sebelum Daud adalah orang yang taat kepada Allah. Karena itu, Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa keturunan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel adalah keturunan mereka. Lihat juga artikel singkat berjudul Daud pada halaman 870 dan Abraham pada halaman 1910. Tertulis dalam Alkitab Studi. Lalu pada pasal ayat yang kedua sampai 11 ada penjelasannya pula. Abraham, Yehonya dan saudara-saudaranya. Kisah beberapa nenek moyang Yesus dapat ditemukan dalam kitab Kejadian 12 sampai 38, Rut pasal 4 ayat 13 sampai 22, lalu 1 Samuel 16, lalu 2 Samuel 24 sampai 1, dilanjutkan oleh 1 sampai 2 raja-raja, dan yang terakhir adalah 1 Tawarik 2 ayat 9 sampai 17. Penjelasan berikutnya ada tertulis di ayat ke-6 sampai 11. Pada waktu pembuangan ke Babel, pada tahun 586,
atau 587 sebelum Masehi, pasukan Babel menaklukkan dan menghancurkan kota Yerusalem. Mereka menjara benda-benda suci dari Bait Allah dan membuang orang Yahudi yang ditinggal di kota dan sekiranya ke Babel. Masa pembuangan itu berakhir pada tahun 538 sebelum Masehi. Ketika bangsa Persia mengalahkan Babel dan mengizinkan orang Yahudi pulang ke tanah airnya di Yudea. Saya lanjutkan pasalnya yang ke-17. Kristus berasal dari bahasa Yunani yang tertulis Kristos yang berarti yang diurapi. Pengurapan dilakukan dengan mengoleskan minyak di kepala seseorang untuk menunjukkan bahwa seseorang itu dipilih untuk suatu tugas khusus, misalnya menjadi pemimpin tertinggi. Bisa rekan-rekan untuk melihat di 1 Samuel pasal 12 ayat ketiga sampai dengan 5. Pengurapan juga dipandang sebagai tanda bahwa kuasa Allah telah menaungi orang-orang yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani, istilah untuk yang diurapi adalah Masyiach. Mari kita lanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-25 tentang kelahiran Yesus Kristus pada besok hari. Terima kasih sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.